Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami akan membahas materi mengenai teori inspirasi dan peluang bisnis. Yang pertama ada saya, Dea Aryasa Putri. Yang kedua ada Nila Osama. Yang ketiga ada Intan Dela. Dan yang keempat ada Muhammad Andra. Pembahasan yang pertama ada inspirasi. Banyak orang yang sukses menjadi wirausahawan dengan menciptakan bisnis yang baru dan baru lagi. Tapi ada orang yang sulit menemukan peluang bisnisnya hingga membutuhkan waktu yang lama untuk memulai sebuah bisnis. Ternyata hal itu tergantung bagaimana cara ia menemukan inspirasi. Inspirasi ini adalah ide-ide kreatif yang muncul dari dalam diri setelah muncul dari rangsangan luar. Namun, inspirasi dapat menjadi sebuah motivasi bagi seseorang untuk mencapai tujuan. Berikutnya ada sumber inspirasi. Yang pertama ada faktor internal. Ada dalam diri orang sebagai subjek untuk menemukan sebuah inspirasi, antara lain yang pertama pengetahuan yang ia miliki. Yang kedua pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah. Dan yang keempat ada intuisi yang merupakan pemikiran yang tercetus dari individu itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal yang dihadapi seseorang yang menjadi objek mendapatkan sebuah inspirasi bisnis. Yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan serta terus-menerus mengganggu. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Yang ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi baik dirinya atau orang lain. Yang keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Berikutnya ada sumber inspirasi. Yang pertama ada faktor internal. Ada dalam diri orang sebagai subjek untuk menemukan sebuah inspirasi, antara lain yang pertama pengetahuan yang ia miliki. Yang kedua pengalaman dari individu itu sendiri. Yang ketiga pengalaman saat melihat orang lain menyelesaikan masalah. Dan yang keempat ada intuisi yang merupakan pemikiran yang tercetus dari individu itu sendiri. Diagram sumber inspirasi bisa dilihat di slide ini. Inspirasi itu muncul di saat terjadi konektivitas pertemuan atau titik temu antara pengetahuan, memori, latar belakang, pendidikan atau pengalaman yang dimiliki seseorang dalam cara pandangnya dalam menyelesaikan sebuah masalah kesulitan yang ia hadapi, di mana masalah tersebut belum terselesaikan hingga kini. Jadi bisa disimpulkan bahwa inspirasi muncul dari berbagai gagasan pemikiran yang baik dalam memecahkan masalah. Selanjutnya kita membahas mengenai peluang. Peluang berasal dari sebuah ide, inspirasi atau kesempatan yang muncul untuk dimanfaatkan bagi kepemimpinan seseorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis. Dalam bahasa Inggris, opportunity berarti sebuah atau beberapa kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Asal dari peluang itu adalah kesempatan yang terjadi dan berkembang menjadi ide bagi seseorang. Di sekitar kita terdapat banyak sekali peluang bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil resiko setiap aspek kehidupan yang menimbulkan peluang. Selanjutnya ada sumber peluang. Sumber peluang dibagi menjadi 6, yakni ada peluang dari diri sendiri, peluang dari lingkungan, peluang dari perubahan yang terjadi, peluang dari konsumen, peluang dari gagasan orang lain, serta peluang dari informasi yang diperoleh. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar rasio kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari dalam diri sendiri. Alasannya adalah, yang pertama, usaha membutuhkan proses yang panjang dan bisa seumur hidup. Yang kedua, usaha membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi. Dan yang ketiga, kesuksesan usaha adalah akumulasi dari kesuksesan menaklukkan kegagalan demi kegagalan hingga semuanya bisa terwujud. Peluang dari diri sendiri juga bersumber dari beberapa faktor lainnya. Yang pertama, hobi. Hobi bisa menjadi awal dari kesuksesan seseorang dalam berwirausaha, bahkan usahanya bisa berkembang dan bertumbuh pesat. Yang kedua, keahlian. Keahlian yang dimiliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahlian.
Dan yang ketiga atau yang terakhir, pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Pengetahuan dan latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk menemukan peluang emas karena kita sudah mengetahui, mempelajari, dan memahami bidang yang kita tekuni. Yang kedua ada peluang dari lingkungan. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul dari lingkungan kita, misalnya yang pertama ada usaha orang tua. Dalam diskusi, orang tua sering bercerita tentang bisnisnya dan hal itu dapat mendatangkan inspirasi untuk kita. Yang kedua, lingkungan rumah, seperti pergaulan, tetangga, teman main, dan lain-lain. Yang ketiga, kebiasaan dalam rangka perjalanan, misalnya kebiasaan dalam rangka menuju ke kampus, perjalanan, lingkungan sekolah, teman sekolah, dan lain-lain. Dan yang keempat atau yang terakhir, saat berkunjung ke berbagai tempat. Sumber peluang yang ketiga yaitu peluang dari perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama perubahan lingkungan, yang kedua perubahan musim, yang ketiga perubahan gaya, yang keempat perubahan tingkat kebutuhan yaitu tentang kesehatan, gaya hidup, pola makan masyarakat, dan lain-lain. Yang kelima perubahan tingkat pekerjaan, misalnya kebutuhan akan tempat hiburan semakin tinggi. Yang keenam, perubahan teknologi informasi, seperti kemajuan teknologi mobile phone atau HP dan internet sehingga memunculkan sistem penjualan online atau toko online. Dan yang terakhir, perubahan jumlah laju pertumbuhan, yang misalnya laju pertumbuhan kendaraan. Yang keempat, yaitu peluang dari konsumen. Suara-suara konsumen yang dapat menciptakan peluang baru diantaranya yaitu yang pertama, keluhan-keluhan konsumen, yang kedua saran-saran konsumen, yang tiga permintaan khusus konsumen dan calon konsumen, yang keempat angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu, dan yang terakhir harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa. Yang kelima yaitu peluang dari konsumen, yaitu gagasan orang lain yang bersifat orisinil juga dapat memunculkan sebuah peluang baru. Contohnya yaitu teman kita mempunyai ide agar sampah di sekolah tidak dibuang sembarangan dan dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Ide ini dapat dijadikan peluang bagi kita untuk mendaur ulang sampah organik dan non-organik tersebut menjadi suatu yang berguna. Yang keenam yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Yang pertama yaitu Anda memperoleh informasi tentang produk baru yang sedang tren di sini. Sementara di kota lain belum tersedia produk tersebut, tetapi iklannya sudah diketahui oleh masyarakat di sana. Ini berarti peluang. Yang kedua yaitu informasi mengenai kebutuhan suatu produk yang harganya lebih mahal di tempat lain untuk produk yang sama. Ini juga sebuah peluang karena adanya selisih harga. Dan yang ketiga, informasi tentang kebutuhan produk tertentu dan Anda tahu di mana bisa memperoleh produk tersebut. Memberdayakan dan mengembangkan peluang. Di sini ada 6 memberdayakan dan mengembangkan peluang. Yang pertama ada ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang kedua make it better. Yang ketiga make it one, menjadikan sebagai yang pertama. Yang keempat make your product be a specialist. Yang keenam cloner, meniru habis tetapi merek berbeda. Yang keenam, substitute, menjadi produk pengganti. Sumber YouTube Dedi Nurdin. Contoh kasus, ini adalah salah satu usaha ketang spiral milik teman kita, yaitu Osama. Usaha ini menjadi tren karena kentang yang awal mulanya berbentuk bulat bisa diinovasikan menjadi spiral dengan lilitan yang sangat panjang. Bisnis kentang spiral ini menjadi inspirasi dan peluang karena keunikannya yang menarik pelanggan untuk membeli. Di bawah ini ada tutorial cara membuat kentang spiral. Yang pertama, sediakan kentang, lalu kupas kentang sampai bersih dan cuci. Yang kedua, tancapkan kentang ke dalam mesin potong untuk dibentuk spiral. Yang ketiga, kentang selesai dipotong spiral, nanti kita taburin dengan tepung beras dan perasa.
Yang keempat, panaskan minyak goreng ke dalam wajan. Setelah panas, masukkan kentang yang sudah dipotong spiral tadi ke dalam wajan untuk digoreng. Setelah agak kecoklatan, kentang bisa diangkat dan ditiriskan. Yang kelima, kentang spiral diberi bumbu dan mayones agar rasa semakin lezat dan siap dikemas untuk dijual. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.